Sebetulnya cukup banyak ya, saya rasa ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu sebetulnya cukup banyak yang siap ya untuk ini. Cuman yang saya lihat itu, saya tidak mengatakan semuanya. Banyak yang malahan sudah siap, misalnya seperti Kalbe itu udah kemana-mana ya, Indofood sudah kemana-mana. Tapi mungkin mayoritas dari perusahaan-perusahaan Indonesia saya lihat ya, itu lebih jago kandang. Ya, itu mayoritas ya, bukan semuanya ya, saya lihat ya. Entah itu kenapa ya, tapi kemungkinan besar satu penyebabnya adalah memang prospek Indonesia ini bagus. Dengan penduduk yang 270 juta, dengan ekonomi yang relatif tumbuh terus ya, walaupun mungkin nggak sehebat Cina dan segala macam, cukup stabil ya, pemerintahnya cukup stabil, sehingga cukup menarik. Jadi bisa saja pemilik-pemilik bisnis itu mengatakan, ngapain saya mikirin keluar itu, yang di dalamnya aja saya belum beres toh. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor gitu ya. Tapi yang kedua, faktor tidak percaya diri. Itu ada juga kemungkinannya. Dan itu sering sekali terjadi itu ya, yang saya lihat. Saya bertemu dengan teman-teman ya yang bisnis yang sudah besar-besar itu nggak percaya diri. Itu bukan karena dia tidak percaya bahwa bisnis itu bisa dibawa keluar. Dia nggak percaya diri karena dia nggak siap. Karena membangun tim untuk siap mengglobal itu nggak sama. Tim yang bisa membangun bisnis lokal itu nggak sama dengan Anda punya cabang misalnya di Hong Kong atau di Amerika. Tim yang di sana nggak akan sama dengan model tim di sini. Anda bisa nggak ngelola orang-orang di sana, kan gitu. Berarti Anda harus mungkin merekrut orang Amerika di situ, atau Anda pergi ke Eropa, rekrut orang Amerika. Nah, mampu nggak Anda, kan itu. Mampu nggak Anda merekrut orang-orang itu, mampu nggak Anda mengelola orang-orang. Karena nggak mungkin semuanya orang Indonesia yang ditransfer ke sana, kan gitu. Kalau Anda mau buka itu. Itu yang kedua menurut saya. Yang ketiga, yang biasanya ya, yang mungkin menyebabkan orang ini tidak siap, pemahaman mereka terhadap konsumen yang ada di negara tersebut. Nah, ini yang paling sering tidak kelihatan. Jadi kita berasumsi, banyak sekali kenapa banyak bisnis-bisnis itu gagal keluar itu karena mereka berasumsi apa yang berhasil mereka lakukan di sini, tinggal dipindahin aja ke sana, mereka akan berhasil. Belum tentu, kan itu ya. Maka kadang-kadang banyak adjustment yang dilakukan. Lihat aja McD ya, masuk ke sini. Ya. Mana ada sih McD di luar sana itu pakai nasi? Ya kan itu ya? Nggak ada itu. Mana ada McD yang jualan ayam, kecuali nuggets. Ya, chicken nugget. Di luar negeri itu hanya chicken nuggets McD itu. Kan itu ya. Itu contohnya kan ya. Jadi walaupun mereka punya standar, ya franchise yang sangat standar, ya tinggi ya. Tapi mereka harus memahami konsumen di sini. Sambal, mana ada itu? Hah? Orang kita setiap sebentar mau ada sambal nggak? McD pakai sambal, saya ketawa. Sampai sekarang saya tidak pernah makan burger itu pakai sambal. Ya, nggak pernah. Itu haram hukumnya tuh untuk saya itu ya. Karena nggak ada tuh burger itu pakai sambal. Gitu. Pakai tomato kecap iya gitu ya. Tapi itulah dia kan itu ya. Nah, kita siap nggak memahami itu. Jadi makanya pada saat biasanya perusahaan-perusahaan besar yang asing itu gitu ya, kalau mau masuk ke sebuah negara itu mereka pasti ada tim advance-nya dulu itu untuk memetakan, melihat consumer behavior-nya ya, melihat dari sisi tadi itu ya, marketnya seperti apa ya, lalu apakah perlu adjustment atau tidak, baik dari sisi rasa dan segala macam ya. Itu bisa ya, banyak sekali yang orang sedikit merubah rasanya dari produknya untuk menyesuaikan dengan konsumen tersendiri. Nah, belum lagi produk-produknya itu sendiri ya. Nah, jadi mungkin itu yang paling besar ya, 3 atau 4 persoalan yang kalau siapnya bisnisnya menurut saya, banyak sekali bisnis-bisnis ini yang harusnya bisa global. Tapi siap nggak kita? Nah, itu mungkin faktor yang 4 itu yang menurut saya yang akan mengganggu lah. Gitu. UMKM ini waktu saya awal-awal bergaul dengan mereka tahun 2010 itu ya, setelah pensiun ya, saya mulai mencoba membina. Saya sendiri agak shock juga sih awal-awalnya karena saya nggak pernah bergaul. Saya sendiri nggak tahu UMKM itu apa dulunya. Apa sih UMKM? Karena memang di dalam kamusnya saya dulunya nggak pernah, karena nggak pernah bergaul juga dengan mereka gitu ya. Apalagi waktu awal-awal itu saya ketemu sama UMKM tuh, dia tanya, Pak, omset saya itu tuh masih segini omset. Saya bilang, omset itu apaan sih sebenarnya?
Saya yang tahunya sales, revenue, turnover, kan itu yang dalam kepala saya ya, dalam perusahaan-perusahaan besar itu kan itu ya, yang namanya income, sales, revenue ya. Omset tuh nggak ngerti saya, tapi saya cari-cari, oh omset itu, oh dari bahasa Belanda dulu kayaknya ini gitu ya. Omset itu adalah sales-nya, revenue-nya, pendapatannya gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang saya harus belajar dulu kan ya, soal UKM-nya itu. Nah, tapi setelah saya pelajari ya, ternyata ada 6 persoalan yang menurut saya pada saat itu kita melakukan sedikit research gitu ya. Eh, Seperti yang saya bilang tadi itu, banyak sekali ide-ide teman-teman UMKM itu yang bagus-bagus. Nah, tapi kenapa dia tidak bisa berkembang? Karena ada 6 persoalan pokok menurut saya gitu. Satu, itu adalah mengenai pengetahuan dan skills bisnisnya. Karena hampir di awal-awal saya bertemu dengan teman-teman UMKM ini, saya tanya alasan Anda kenapa sih Anda bangun bisnis, beragam jawabannya. Tapi yang paling banyak malahan ya, jawabannya itu bukan karena memang ingin punya bisnis. Mungkin kepepet, nggak ada kerjaan lain Pak, ya iseng-iseng. Itu jawaban yang paling banyak, mayoritas nih. Jadi bukan karena kalau misalnya 75% mengatakan, oh saya ingin bisnis ini Pak karena saya ingin membangun ini, bangun itu kan beda tuh. Tapi hampir mayoritas jawabannya itu. Jadi akhirnya apa? Mereka datang ke situ mencoba sesuatu tanpa bekal tuh. Nah, saya tidak mengatakan mereka tidak bisa karena kalau kita punya bekal ilmunya tapi tidak ada keberaniannya juga nggak ada gunanya. Jadi mereka sudah punya sebetulnya modalnya. Apa itu? Nekatnya, beraninya, terjunnya. Oh, lakukan aja dulu kan itu ya. Sikat aja dulu. Setelah itu mikir kan ya. Oh, gimana caranya itu kan gitu ya. Nah, jadi makanya pengetahuan istilahnya saya bilang itu knowledge dan skills bisnisnya. Ya, knowledge dan skill bisnisnya itu pertama persoalannya. Yang kedua adalah soal marketing dan pemasarannya. Ya. Karena kebanyakan teman-teman UMKM ini yang saya temui, ya tidak semuanya ya, berangkat dari produknya. Ya. Saya ingin buat air mineral, karena saya punya sumur di belakang, bagus airnya, buatlah air mineral. Habis itu tanya-tanya, gimana cara jualnya, kan gitu. Lah kan salah tuh. Kalau saya buat produk dulunya, saya research dulu tuh, ya research dulu ya demand-nya konsumen itu apa, behavior-nya bagaimana, problemnya apa saja, ya unfulfilled needs-nya itu apa. Baru setelah itu kita oh mungkin ini nih yang bisa mungkin kita pasarkan karena unfulfilled needs-nya sudah ada, problemnya ada, marketnya sudah tahu, dan baru kita desain produknya nih, kan gitu kira-kira ya. Nah jadi kalau teman-teman ini kan kebalikan, walaupun saya bilang tadi itu ya udahlah. Kalau udah terlanjur, ya bagaimana lagi kan itu. Tapi kan nggak bisa kita merasa bahwa kita punya, ya saya dulu sering sekali nganggap hobi saya itu, teman-teman banyak tuh, apalagi yang motivator itu kan itu. Kalau Anda bisa jadikan hobi Anda menghasilkan uang, wah itu adalah pekerjaan yang paling indah. Wah iya sih, ya kan itu ya. Jadi saya dulu hobinya sama main golf, sekarang udah nggak pernah main golf, udah 7 tahun saya. Nah bayangkan kalau saya buka toko golf saya itu di kampung saya di Kerinci sana itu ya, di Sumatera, di ujung kaki gunung itu. Emang ada orang yang mau beli di situ tuh. Walaupun itu hobinya saya, kan itu ya. Belum tentu toh, kan itu ya. Nah, jadi pemahaman business skills, soal pemasaran, yang ketiga baru soal modalnya. Jadi lucunya pada saat saya mensurvei teman-teman itu, apa sih yang menghambat Anda untuk bisa berkembang atau memulai sebuah bisnis? Jawabannya 90% itu mengatakan modal. Tapi begitu saya gali kembali sebetulnya persoalannya bukan modalnya. Ya, karena banyak sekali bisnis yang modalnya sangat kecil atau modalnya nol kan itu. Nah, jadi itu yang jadi dilema karena dalam otaknya mereka itu ya yang menghambat saya kalau ada saya modal banyak sekali yang bisa saya lakukan. Salah. Banyak sekali teman-teman yang besar-besar yang bagus-bagus sekarang ini boleh dikatakan hampir modalnya nol atau modalnya sangat sedikit mulainya. Nah, cuman pada saat mereka bisnis sudah mulai di scale up, mulai membesar, nah disitulah baru kebutuhan modal itu dan cara mencari modal yang tepat itu yang penting. Lalu yang keempat biasanya itu adalah mengenai teknologi, ya penggunaan teknologi. Nah, zaman sekarang ini tadi yang kita bicarakan tadi itu, ya bagaimana menggunakan teknologi itu yang sudah ada, yang hampir free, ya. Kadang-kadang orang Pak, wah teknologi itu kan mahal Pak, harus mana mahal coba? Sosial media. Anda kan nggak perlu pakai iklan toh.
Ya kan, kalau misalnya Anda nggak punya duit, bangunlah konten ya secara natural dulu lah kalau Anda nggak punya uang misalnya. Kalaupun Anda ada uang sedikit aja masih bisa toh. Dengan 50.000 aja Anda sebetulnya bisa iklan ya. Sebetulnya di Facebook lah misalnya ya. Kalau Anda nggak punya duit misalnya. Tapi misalnya keuangan Anda misalnya ya, gunakanlah teknologi untuk merapikan laporan keuangan Anda. Kan itu. Banyak yang gratis, kalaupun ada yang berbayar pun mungkin sangat murah dibandingkan dengan bisnis Anda. Jadi pemanfaatan teknologi. Lalu yang kelima, itu persoalan itu banyak adalah sisi legal dan administrasi. Wah, itu kacau banget itu. Pajak tidak bayar, ya, laporan keuangan tidak ada, ya, nama dan brand itu tidak didaftarkan, nanti sudah besar baru ribut gitu ya. Legalitas yang mungkin nggak ada, ya, tidak ada PT, tidak ada CV, semuanya perorangan, sehingga sulit untuk berkembang. Nah, terakhir biasanya problemnya adalah networking dan kolaborasi. Jadi, ya, makanya perlu komunitas-komunitas itu sangat bagus. Sekarang ini sudah mulai banyak ya. Tapi di tahun 2010 pada saat saya melakukan survei itu 6 persoalan pokok yang saya temui. Nah, disitulah yang ingin saya bantu. Jadi mulailah, kenapa mulai yang pertama saya coba dulu perbaiki adalah knowledge dan skills-nya. Jadi itulah makanya kami ada Pro Indonesia, Yayasan Pro Indonesia waktu itu ya, lewat Smart Business Map yang mungkin ya sudah pernah didengar gitu ya. Nah, itulah modul pertama saya karena itu basic foundation yang ingin saya berikan ke teman-teman sebelum belajar yang lain-lainnya. Gitu. Ya, Smart Business Map itu sebetulnya kita desain waktu itu bersama-sama dengan teman-teman ya. Jadi saya ajak anak-anak muda ya waktu itu. Ada Mas Yusak, ada Taufan, ada siapa lagi itu Ismail ya, ada Bio, itu anak-anak muda dulunya yang membantu saya dan mau menjadi relawan waktu itu mencoba membantu teman-teman. Jadi kita frameworknya adalah pengalaman saya selama hampir lebih dari 25 tahun, 30 tahun ya bekerja itu. Apa sih sebetulnya fundamental dari bisnis-bisnis besar itu awalnya ya supaya menjadi sangat besar. Fundamentalnya dulu. Nah, itu kita kumpulkan ya. Nah, kemudian ternyata ada 12 fundamental yang bisnis yang sukses yang besar-besar itu yang harus mereka punya. Nah, 12 fundamental itulah ya kita jadikan pertanyaan. Nah, makanya di dalam Smart Business Map itu semuanya itu berdasarkan pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, 2 sampai 12. Nah, dari 12 pertanyaan itu supaya mudah untuk dipelajari oleh teman-teman gitu ya. Karena Smart Business Map ini bisa kita gunakan untuk memulai bisnis dari nol, atau kita sudah punya bisnis mungkinnya kita ingin mengembangkan, atau kita punya bisnis sedang tidak bagus, bagaimana kita memperbaiki, bisa kita gunakan dengan 12 pertanyaan itu. Nah, supaya framework itu ada logiknya, ya kan itu sebetulnya waktu saya menggunakan framework itu pada saat saya bekerja di perusahaan minyak, di Coca-Cola, di SGM, di Danone itu memang tidak ada logik yang seperti ini karena sudah ada di sini gitu kan ya, dan kita melakukannya itu memang secara terstruktur gitu ya. Tapi untuk mengajarkannya ke teman-teman, saya harus punya framework. Nah, sehingga saya bagilah 12 pertanyaan itu menjadi 3 modul. Nah, modul pertama itu namanya playing field ya, nomor 2 itu market landscape, nomor 3 itu operational probability. Nah, kenapa playing field? Nah, karena inilah basic yang pertama yang harus diselesaikan oleh seorang UMKM atau seorang entrepreneur gitu ya. Playing field itu artinya apa? Kalau kita nggak clear, kita itu mau bermain apa, bermain di mana bisnis kita, nggak akan maju gitu. Sebab ya aturan main volley dengan sepak bola itu beda-beda. Timnya juga beda-beda, cara bermainnya beda, rules-nya berbeda. Jadi kita harus pahami dulu misalnya kategori apa yang kita inginkan dalam bisnisnya. Lalu memahami konsumen di situ. Ya, itulah kenapa pertanyaan pertama itu selalu soal problemnya, istilahnya ya. What is the problem you're trying to solve? Itu biasanya pertanyaan pertama saya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya selalu berasumsi bahwa kebutuhan itu timbul karena ada problem. Ya, jadi bisa juga sih dari kebutuhan, ya oke, tapi pasti kebutuhan itu kenapa sih orang butuh? Pasti ada problem biasanya di belakangnya. Walaupun orang itu sendiri nggak sadar mungkin ada problem. Jadi banyak juga orang bilang sama Pak Udi, Kak, banyak itu bisnis itu nggak ada pakai pertanyaan problem-problem itu. Dia sudah memberikan, iya, tapi itu kan mungkin saja memang tidak di depan kelihatan problemnya. Itu yang namanya unfulfilled needs namanya.
Jadi ada kebutuhan yang sebetulnya ya kita bisa create demand. Create demand itu kok bisa Pak? Ciptakan problem kan itu. Atau minimal mengingatkan konsumen itu bahwa problem itu ada. Banyak konsumen yang sebetulnya punya problem, dia sendiri tidak tahu bahwa itu problem ada. Tapi begitu kita ingatkan, ini ada problem ini, dan kita berikan solusi, itu menjadi sebuah bisnis kan gitu. Nah itu kenapa? Nah memahami market size, memahami produk ya, development-nya ya, memahami segmen dan behavior dari konsumen kita ya. Nah itu di playing field semuanya. Nah kalau kita sudah siap dengan itu, baru kita bagaimana kita memasarkannya. Nah disitulah butuhnya tadi itu marketingnya, values-nya ya, positioning-nya. Perbedaan saya dengan yang lain itu apa sih? Kenapa Anda pilih saya, kenapa nggak yang itu gitu ya. Bagaimana membuat pricing strategi. Jadi komplit sampai di ujung pertanyaan nomor 12 itu soal tim. Nah itu yang melengkapi loop-nya itu. Karena ujung-ujungnya 11 pertanyaan itu pun kalau Anda bisa menyelesaikan semuanya, tapi Anda tidak punya tim yang bisa mengeksekusi, yang 11 itu nggak ada artinya. Nah itulah konsepnya SBM itu, dan itu yang saya anggap kalau teman-teman tuh belajar aja 12 itu fundamentalnya, kemudian diperdalam masing-masingnya itu sudah sebetulnya kalau pintar teman-teman ini, itu sebetulnya sudah bisa menjadi dasar bisnis plan mereka. Coba aja lihat nanti tuh. Coba lihat startup itu. Mereka pitch deck-nya coba lihat. Pasti pertanyaan problem, betul nggak? Saya sudah dari dulu gitu ya. Ini startup ini baru berapa kan gitu. Nah kalau kami dulu tuh tidak pakai problem, namanya pain point dulu zamannya saya itu kan gitu ya. Jadi ya itu dia kan gitu. Nah itu mempermudah aja teman-teman. Nah sekarang tentunya kita memberikan pendalaman-pendalaman. Tapi saya berharap teman-teman itu bisa belajar dengan 12 pertanyaan dulu. Nah memperbaiki bisnis aja yang besar aja saya masih memakai itu kok. Jadi kalau ada teman-teman itu yang mengatakan, alah itu tuh pertanyaan itu nggak penting. Orang perusahaan besar saya aja itu pakai pertanyaan itu kok. Lah kan itu. Lah apa yang kecil begini kan gitu. Ya jadi fenomena startup ini kan dari 10-15 tahun ini kan makin lama makin kencang ya startup ini ya. Walaupun kata startup itu kan dimulainya itu kan dari teknologi ya, bisnis teknologi di Silicon Valley itu. Tapi ya seperti yang saya bilang mereka nggak mau dibilang UMKM, tapi karena memang cara mereka berpikir itu beda. Jadi saya lebih suka mengatakan ke teman-teman UMKM itu, Anda harus berpikir seperti startup. Tapi memulainya seperti UMKM. Kalau bisa dikombinasikan itu bagus. Karena apa? Salah satu yang saya kurang suka gitu ya. Ini pendapat pribadi tentunya ya. Walaupun orang akan menentang saya gitu ya. Saya masih karena saya mungkin orang konvensional ya. Saya bukan orang yang lahir sekarang dengan startup yang bakar duit yang segala macam. Bakar duit itu bagi saya itu kan investasi sebenarnya. Kami juga bakar duit dulu. Namanya misalnya saya dulu iklan saya 500M, 300M itu iklan itu kan sebetulnya bakar duit tuh. Ya kan itu sama aja tuh. Tapi bakar duit saya ya kalau dulunya itu saya bakar duit 500 misalnya. Tapi saya masih dapat profit 1T gitu. Kan itu. Nah, tapi kalau sekarang ini kayaknya itu bisnis modelnya caranya berbeda karena apa? Banyak unsur teknologi yang memungkinkan itu. Nah, itu perbedaannya gitu. Jadi contohnya apa misalnya ya, bagi mereka kecepatan dari startup itu untuk misalnya karena adanya teknologi itu bisa mendapatkan database, mengakuisisi customer itu kecepatan itu paling penting untuk mereka. Makanya eksponensial kan. Dan itu butuh bensinnya kan itu untuk bakar terus. Jadi artinya mereka kalau udah besar mereka bisa menguasai, baru setelah itu mereka monetize namanya. Itu kan konsep awalnya kan begitu tuh. Jadi biar rugi dulu, tapi nanti baru nih ya, lo gue kumpulin ya di sini ya, gue kasih makan dulu, baru gue sembelih setelah itu kan kira-kira kan gitu ya. Nah jadi, cuma persoalannya, kalau mungkin 10 tahun yang lalu seperti Facebook, bisa karena mereka melenggang sendirian, nggak banyak yang bisa seperti itu. Tapi sekarang ya. Sudah banyak lagi, ada investor lagi yang mau bisa bakar duit di sini, bisa bakar duit, sehingga tidak lagi mereka bisa seperti yang dulu itu. Nah ini yang harus hati-hati menurut saya teman-teman startup nih kan ya.
Nah, jadi kalau tadi balik pertanyaannya, kenapa sih banyak berguguran? Mungkin hampir 85% gugur di tahun pertama. Ya, hanya 7,5% kira-kira yang mungkin yang tinggal di 5 tahun. Baru mungkin 3-5% mungkin masih 10 tahun. Coba ya lihat itu. Yang Goto, yang serentak itu mungkin udah banyak yang rontok tuh. Nah, jadi pertama ya startingnya poinnya itulah. Banyak kita mengatakan, oh ada problem nih yang mau di-solve gitu ya. Iya sih, banyak sekali problem di dunia ini bisa di-solve kan. Tapi belum tentu itu problem cukup besar. Dan cukup sustainable untuk kita bisa solve ya, menjadi sebuah bisnis model yang baik. Jadi itu yang makanya anak-anak startup ini selalu mengatakan product market fit-nya tidak ada. Ya, jadi traction-nya itu nggak dapat nih. Tapi kalau bisnis itu traction-nya dapat dan cukup panjang, berarti product market fit-nya ada, itu bagus. Ya. Nah, cuman bagi saya yang old mind ini ya, old mind tetapi mencoba tetap relevan ya di zaman sekarang. Kalau bisa teman-teman itu, bagaimana caranya kita masih bisa dapatkan exponential growth pertumbuhan ya, dengan tentunya ada investasi yang kita lakukan, tapi profitability milestone-nya itu clear gitu ya. Saya nggak kebayang kalau ada startup yang saya lihat datanya gitu ya, bisa mengeluarkan marketing budgetnya, expense-nya itu bisa hampir 4 kali lipat dari income yang dia dapatkan. Kalau bisnis Anda masih baru mulai, oke bagi saya. Karena income-nya belum ada tuh. Kan nggak mungkin saya buat produk nih, belum ada jualan nih. Lalu karena saya takut mengeluarkan uang, maka saya tidak ada marketing expense. Kan nggak bisa. Jadi bisa saja kita mengeluarkan 1 miliar, walaupun income belum ada. Tapi kalau bisa, misalnya income kita baru 200 juta, tetap kita keluarkan 100 miliar. Nggak apa-apa, itu awal-awal. Tapi kalau bisnis kita sudah besar sampai triliunan, gitu ya. Lalu Anda masih mengeluarkan 4 kali lipat, 5 kali lipat dari itu. Something wrong kalau menurut saya sih. Something wrong. Ini logika bisnis nih yang saya pikir ya. Gampangnya bisnis itu kan gampangnya. Income dikurangi biaya, kalau ada sisanya profit. Nah kalau biaya kita 4 kali lipatnya dari income kita terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun. Kapan saya mau jadi profit kalau saya jadi investor kan gitu. Game-nya memang berbeda. Saya mungkin nggak orang yang tidak paham atau tidak mau paham, ya itu terserah masing-masing. Saya tahu lah game valuasi misalnya ya, yang penting valuasinya. Toh investor itu nantinya akan dia jual nantinya. Tapi bagi saya enggak. Kalau kita sebagai founder, berarti kita harus memikirkan betul-betul sustainability dari sebuah bisnis ini. Sehingga kapan sih kita bisa mendapatkan profitnya, ya itu harus ada milestone yang clear gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya itu bisa teman-teman itu, saya yakin startup ini akan banyak lebih sehat lagi dibandingkan yang sekarang ini. Nah contohnya tadi tuh, sekarang ini karena ketergantungannya terhadap bensin itu hidupnya, ya begitu bensin yang nggak ada, dia mati tuh. Berapa banyak nih startup yang nggak ada dapat funding lagi? Ya bayangkan itu setiap tahun tuh dia fundraising namanya itu, cari dana terus setiap tahun. Tahun depan cari dana. Kenapa? Karena dia selalu ada istilahnya runway. Gitu. Jadi begitu dapat funding, misalnya dapatlah misalnya $10 juta. Tapi $10 juta itu dia tahu 18 bulan udah habis nih. Sehingga sebelum 18 bulan habis, dia akan raise fund lagi, mungkin $20 juta lagi kan gitu. Nah, tapi begitu nggak ada investor yang mau, ini sudah habis, mati dia kan gitu. Berarti kalau bisnis seperti itu, yang nggak sustainable. Jadi harus clear juga sih menurut saya sih. Ya, kapan nih runway-nya habis, kapan betul-betul profitable modalnya bisa kita dapatkan. Nah, sehingga PHK yang seperti ini terlalu ekspansif ya misalnya tadi itu karena merasa tadi itu ada investor dan sering saya dapatkan investor which is bagi saya kaget aja gitu karena mungkin model otak saya nggak sama dengan mereka ya. Ada investor yang mengetawakan ya startup saya itu yang mengatakan tahun depan kami sebetulnya bisa profit. Mereka ketawa malah. Oh, emangnya kalau Anda profit itu kami suka? Enggak. Karena bagi dia, kenapa nggak bakar aja duit itu supaya lebih cepat lagi? Itu intinya. Saya paham sih cara mereka berpikir. Tapi nggak paham juga saya kalau ada bisnis yang investor yang tidak suka dengan profit kan itu. Saya lebih suka tumbuhnya tetap bisa 200-300% setiap tahun, tapi bisa profit. Dibandingkan
tumbuhnya 700% setiap tahun, tapi nggak ada profit. Bagi saya pilihannya sudah jelas kan itu. Nah, maka sekarang ini pelajaran-pelajaran yang banyak sekali startup gagal sekarang ini, akhirnya banyak sekali investor sekarang mulai istilahnya itu sudah mulai tidak lagi seperti dulu, seagresif dulu. Sudah mulai mencari-cari nih yang mana yang kemungkinannya yang ada profit, atau at least 3 tahun lagi sudah tahu nih kira-kira kapan profit. Karena bagi kami dulu bisnis-bisnis konvensional, misalnya kalau kita mengeluarkan produk baru misalnya ya, saya juga tidak akan mengharapkan tim saya mengatakan, Pak Budi, saya keluarkan produk baru di mana 2 bulan itu langsung profit. Saya ketawain dia. Berarti yuk nggak serius nih bangun bisnisnya kan gitu ya kira-kira. Tapi misalnya saya tidak juga mengatakan bahwa kalau Anda launching produk 10 tahun lagi belum tentu profit. Wah, bingung saya. Jadi istilahnya tuh kapan sih payback periodnya? Ya kan itu. Dia biasanya produk baru itu setahun, 2 tahun ya masih rugi, itu masih wajar bagi saya. Tapi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pasti tahu rugi. Bagi saya itu ada masalah, matikan aja. Udah. Mungkin tidak ada market fit-nya gitu istilahnya. Gitu. Kalau kita cerita UMKM, ya, kan salah satu faktor yang sering disampaikan oleh teman-teman itu kan masalah modal. Ya. Jadi kalau saya melihat, saya mencoba membalance antara modal dengan potensial bisnisnya. Salah satu bisnis yang tetap akan menarik untuk UMKM itu adalah consumer goods. Consumer goods ya, itu satu. Nah kalau kita pecah consumer goods itu macam-macam. F&B itu masih tetap menarik. Karena itu pertama mudah untuk mereka, mungkin biayanya juga tidak besar, potensinya besar. Jadi kalau untuk memulai bagi saya, mungkin ya tadi itu consumer goods, F&B itu satu. Apalagi yang menarik sebetulnya? Yang menarik sebetulnya yang sering sekarang ini kalau kita lihat ya, fenomenal itu adalah fashion. Ya. Fashion itu sebetulnya adalah kebutuhan tadi itu, tetap ada unsur consumer goods-nya karena kebutuhan itu. Tinggal bagaimana kita membangun bisnis fashion yang memang memanfaatkan teknologi itu supaya bisa sustainable. Nggak bisa lagi fashion menggunakan old model kalau menurut saya gitu ya. Kemudian apalagi itu beauty and cosmetic misalnya. Ya, itu juga sangat menarik. Kenapa? Karena sekarang ini ya saya punya kebetulan yang kami didik sekarang ini ya di Jogja itu dia maklon. Bisnisnya maklon, dia tidak punya brand. Iya, jadi bisa dengan 500 modal 500 pieces saja. Dia bisa buat kan. Jadi modal cuman misalnya 25 juta gitu ya. Itu Anda sudah punya brand sendiri gitu ya. Jadi dari sisi modalnya lebih kecil, nah cuman masalahnya adalah belajar itu seperti SBM tadi itu. Nggak bisa kalau buat-buatnya aja ya bisa sih, tapi dan setelah itu bagaimana cara menjualnya? Apa sih perbedaan kita, value kita dan segala macamnya. Jadi fashion, kosmetik tadi ya, fashion, kosmetik, beauty ya, consumer goods ya, F&B ya. Nah, ada yang sebetulnya yang cukup menarik, tapi kalau kita kesampingan COVID, sebetulnya adalah apapun yang berhubungan dengan pariwisata, sebetulnya untuk UMKM itu bagus. Ya. Cuma dilemanya kemarin ini gara-gara COVID ini orang jadi trauma nih, waduh, ini susah nih segala macam. Padahal ya bayangkan ya, salah satu strateginya pemerintah kan pariwisata itu kan diharapkan menjadi income nomor 2 kalau nggak salah saya dalam strateginya Pak Jokowi ya dan pemerintahannya gitu ya. Makanya dia bangunlah 10 destinasi baru dan segala macam. Jadi sudah tahu kita pemerintah akan mompa nih duit tuh di situ tuh. Jadi itu kan peluang tuh untuk penggiat pariwisata dan turunannya. Nah turunan itu bisa fashionnya, bisa makanannya, bisa travelnya, bisa destinasinya dan segala macamnya. Nah sisanya sih sebetulnya yang menarik itu bagi saya itu kalau memang mampu teman-teman tuh di education dan wellness namanya. Ya wellness. Nah, itu menarik untuk saya, untuk UMKM ya. Karena education ini terutama ada beberapa anak-anak murid kami itu misalnya dia bikin startup ya bahasa Inggris gitu ya. Oh itu bagus gitu ya dan profitable gitu ya walaupun dia tidak mode startup yang teknologi itu misalnya ya. Malahan ada education yang offline yang bagus banget kemarin itu. Ada beberapa yang mereka malahan nyaplok-nyaplok tuh.
Ya, ya ada sekolah-sekolah yang nggak jalan lagi gitu. Jadi dia beli izinnya lah, semacam belinya. Nah itu saya bilang, beli aja semuanya, dijadikan satu network gitu ya, dibangun brandnya dengan marketing, tapi dengan target tertentu gitu. Nah itu mulai dilakukan gitu ya. Nah itu sih kalau menurut saya sih yang saya pantau dari statistik baik dari teman-teman yang mungkin menarik lah untuk UMKM.